Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa senang. Ya, sebelum mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas Mas Gilang. Silakan dipimpin untuk doanya. Kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mas Gilang. Semoga dengan doa kita bisa mendapatkan rezeki yang manfaat barokah. Amin. Oke, yang selanjutnya saya absen dulu ya. Silakan dilihat temannya, kanan kirinya ada yang tidak masuk apa tidak? Ada yang masuk semua ya? Alhamdulillah masuk semua. Oke, untuk pelajaran terakhir kemarin ya, semester 1 materinya apa? Tentang apa? Fisika. Oke, fisika ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 5, yaitu kenapa indahnya berbagi dengan sedekah, hibah dan hadiah. Tetapi kita akan membahas tentang ketentuan sedekah. Coba LKS-nya dibuka dulu, bukunya dibuka dulu ya. Lihat untuk ketentuan sedekah. Sudah ketemu? Sudah. Nah, sedekah itu apa? Sedekah berasal dari kata atau dari kata asli yang artinya benar. Sedekah menunjukkan kebenaran iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, untuk contoh sedekah, kalian sudah pernah memberikan sedekah kepada orang lain apa belum? Sudah. Sudah. Sudah pernah apa belum? Sudah. Ya, ya. Untuk memperdalami ilmu tentang ketentuan sedekah, ya, kalian silakan memperhatikan video pelajaran yang akan saya tayangkan. Nanti jikalau ada hal-hal yang penting yang perlu ditulis, silakan ditulis. Jadi siapkan buku tulis dan alat tulisnya. Sudah siap anak-anak? Sudah siap? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah, Ibu berharap kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi
bagi bab kelima, yaitu tentang indahnya berbagi dengan sedekah. Peta materinya sebagai berikut. A. Ketentuan sedekah. 1. Pengertian sedekah. 2. Dalil tentang sedekah. 3. Hukum sedekah. 4. Rukun dan syarat sedekah. 5. Macam-macam sedekah. 6. Manfaat sedekah. Dan yang terakhir, kesimpulan. Baiklah anak-anak, sebelum kita membahas materi pada pertemuan kali ini, saya akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu setelah menyaksikan video pembelajaran, siswa dapat menyampaikan pengertian dan dalil tentang sedekah. Yang kedua, setelah menyaksikan video pembelajaran dan membaca materi di LKS, siswa dapat menjelaskan hikmah sedekah. Yang ketiga, setelah menyaksikan video pembelajaran dan membaca materi di LKS, siswa dapat mengimplementasikan tata cara sedekah. Dan yang terakhir, setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat mempraktikkan tata cara sedekah. Itulah tujuan pada pertemuan kali ini. Baiklah anak-anak, kita langsung ke materi. Yang pertama yaitu pengertian sedekah. Sedekah secara bahasa adalah serapan dari kata shadaqatun, berakar kata shadaqah, yang artinya jujur dan benar. Sedekah secara istilah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain dengan akad dan tidak mengharapkan balasan apapun kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua yaitu dalil tentang sedekah. Dalil tentang sedekah ini ada di Quran surat Yusuf ayat 88 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasaddaqa 'alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Yang artinya, dan bersedekahkanlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Yang ketiga yaitu hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Namun pada kondisi tertentu sedekah bisa menjadi wajib. Sebagai contoh, ada seorang miskin dalam kondisi kelaparan datang kepada kita untuk meminta makanan. Keadaan orang tersebut memprihatinkan. Jika tidak diberi makan, ia akan sakit parah dan bahkan nyawanya bisa terancam. Sementara pada waktu itu kita memiliki makanan yang dibutuhkan orang tersebut. Pada kondisi demikian, memberikan sedekah berupa makanan kepada orang tersebut hukumnya wajib. Jika tidak kita lakukan, berdosalah kita. Hukum sedekah juga bisa berubah menjadi haram apabila kita mengetahui barang yang disedekahkan itu akan digunakan untuk kejahatan dan maksiat. Terus kita akan membahas materi yang keempat, yaitu syarat dan rukun sedekah. Yang pertama, orang yang memberi. Syaratnya, orang yang memiliki benda dan berhak untuk mentasarufkan atau membelanjakan harta. Yang kedua, orang yang diberi. Syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya
tidak berhak memiliki sesuatu. Yang ketiga, akad atau ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Yang keempat, barang yang disedekahkan atau yang diberikan. Yang kelima yaitu macam-macam sedekah. Macam-macam sedekah ada 4. Yang pertama, sedekah wajib, yaitu sedekah dalam bentuk zakat. Yang kedua, sedekah sunnah, yaitu sedekah yang biasa kita lakukan seperti infak, memberi anak yatim, dan lain-lain. Sedekah sunnah muakkad, yaitu sedekah yang berbentuk wakaf dan amal jariah. Yang keempat, sedekah mubah, yaitu sedekah yang berbentuk hadiah dan hibah. Bentuk sedekah yang pertama, sedekah harta, seperti memberikan uang, makanan, pakaian, dan barang yang berguna bagi orang yang membutuhkan, dan lain-lain. Yang kedua, sedekah sikap perbuatan, seperti tersenyum, menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang jalan, dan lain-lain. Yang ketiga, sedekah lisan, seperti berbicara sopan, mengucapkan salam, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, dan lain-lain. Yang keempat, sedekah pikiran, seperti mengajari kebaikan, mengarahkan kebaikan, berbagi ilmu, dan lain-lain. Yang kelima, sedekah tenaga, seperti membantu membangun madrasah, pondok pesantren, rumah sakit, masjid, musola, dan lain-lain. Tata cara memberikan sedekah. Keutamaan dalam memberikan suatu barang atau harta yang berupa sedekah sebaiknya diurutkan sebagaimana diurutkan prioritas sebagai berikut. Yang pertama, keluarga terdekat. Yang kedua, saudara terdekat. Yang ketiga, anak-anak yatim. Yang keempat, tetangga yang dekat ataupun jauh. Yang kelima, sahabat atau teman. Yang keenam, hidup stabil, dan lain-lain. Agar lebih jelas, orang-orang yang diperintahkan untuk bersedekah adalah: yang pertama, orang yang memiliki harta berlebih. Yang kedua, ikhlas karena Allah. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut harta yang sudah disedekahkan. Yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Yang selanjutnya, manfaat sedekah. Yang pertama, menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Yang kedua, sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Yang ketiga, sebagai obat dan penyembuh dari penyakit. Yang keempat, menambah keberkahan harta benda. Yang kelima, membantu meringankan beban orang lain. Yang keenam, sebagai naungan di hari kiamat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harga atau yang lainnya dengan niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hukum sedekah adalah sunnah muakkad. Yang ketiga, sedekah sifatnya lebih umum atau luas. Yang keempat, bentuk sedekah tidak hanya harta, namun bisa juga tenaga, jasa, pikiran, dan sikap. Yang kelima, penerima sedekah tidak hanya untuk kepentingan agama saja, namun bisa untuk kepentingan perorangan maupun umum. Yang keenam, macam-macam sedekah ada 4, yaitu sedekah wajib, sedekah sunnah muakkad, sedekah mubah. Yang ketujuh yaitu manfaat sedekah.
membahas sedekah, yaitu salah satunya yaitu menambah keberkahan tabungannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya, kalian tadi sudah melihat video pembelajaran tentang sedekah, di mana sudah bisa memahami untuk materi sedekah. Sudah paham ya? Sudah. Nah, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai bab sedekah. Sebelum kita berdiskusi, alhamdulillah kita tepuk semangat dulu. Ya, kita bersemangat. Ya, tepuk semangat. Sekali lagi yang semangat. Tepuk semangat. Oke, ya, kalau sudah semangat, waktunya kita berdiskusi kelompok. Silakan membentuk kelompok. Ya, apakah seperti ini saja kelompoknya? Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, seperti ini saja. Oke, kalau seperti ini silakan berkelompok. Ya, kalau sudah, ini saya akan membagikan LKPD kelompok, tugas kelompok. Ya, ini. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, perhatikan untuk tugas kelompok ini silakan diskusikan dengan
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Bagaimana jika seseorang yang selama hidupnya tidak pernah bersedekah, sedekah memiliki banyak keutamaan. Sebaliknya, jarang bersedekah apalagi tidak mau bersedekah, membawa dampak buruk bagi seseorang. Di antaranya banyak utang, rezeki seret, rugi atau jatuh miskin, menyesal, hartanya akan menjadi musuhnya. Demikian 5 dampak buruk jarang bersedekah. Semoga kita semua terhindar darinya. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Apakah ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Oke, silakan. Kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan harta yang akan menjadi musuhnya? Coba dijawab dengan keras. Bahwa kalian biarkan diri orang yang mampu atau begitu karena Yang keras. bersedekah. Harta yang ia tahan dan ia simpan justru akan menjadi musuh baginya, menjadi bahan sisaan baginya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 35 yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka berikanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dari mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Oke, itu penjelasannya di mana tuh kelompok 2 Mbak Yulda sudah jelas? Sudah. Oke, ada pertanyaan lagi, sudah jelas ya? Kelompok 3 sudah jelas ya? Sudah. Oke, kalau sudah jelas silakan diakhiri untuk presentasinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan selanjutnya kelompok 2 untuk bisa maju presentasikan. Yang keras ya presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kedua. Apa pendapatmu tentang seseorang yang bersedekah dengan menggunakan uang yang tidak halal? Seseorang yang bersedekah dengan harta yang tidak halal, ia tidak disebut dengan sedekah, karena itu termasuk perbuatan yang batil atau tidak baik. Allah tidak menerima suatu amalan dari yang haram, seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang baik. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis tersebut sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menerima sesuatu yang baik, halal dan tidak yang haram. Jadi kesimpulannya bahwa orang yang bersedekah dari harta yang haram hukumnya haram dan tidak diterima sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Oke, kelompok 3 silakan. Kalau ada pertanyaan yang keras, Bagaimana dengan orang yang menerima harta haram tersebut? bagaimana? Jika orang yang menerima harta tersebut tidak mengetahui jika harta yang didapatkan dari yang haram, maka tidak dihukumi dosa atau haram. Tetapi jika orang tersebut mengetahui, maka orang tersebut dapat dihukumi dosa atau haram, dan lebih baik untuk segera bertaubat atau menghindari orang yang mempunyai harta yang didapatkan dari barang atau dari yang haram. Ya, sudah. Untuk jawabannya sudah paham? Sudah. Ada pertanyaan lain dari kelompok 1 mungkin? Sudah jelas ya? Oke, sudah jelas. Silakan untuk diakhiri presentasinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Misalnya, sedekah lisan, contohnya bicara sopan dan lain-lain. Sedekah pikiran seperti mengajari kebaikan, berbagi ilmu dan lain-lain. Sedekah tenaga seperti membantu teman yang sedang kesusahan, membantu membersihkan kelas dan lain-lain. Sudah? Oh, sudah untuk hasil diskusinya, ya. Nah, dari kelompok lain apakah ada pertanyaan atau hal yang perlu disanggah? Ada? Ya, silakan. Yang kelas? Bagaimana jika kita membantu teman memberikan jawaban pada saat mengerjakan soal? Nah, bagaimana itu? Kalau membantu teman, ketika membantu temannya mengasih jawaban ya, ya itu bagaimana? Jika membantunya dengan memberikan cara bagaimana menyelesaikan soal dengan benar, itu boleh karena itu termasuk sedekah tenaga dan sedekah pikir. Tetapi jika membantunya hanya memberikan jawabannya saja, itu tidak termasuk sedekah tenaga maupun sedekah pikiran, karena itu tidak termasuk pada mengajari kebaikan. Ya sudah jelas? Sudah. Oke, jadi kelompok 2 mungkin ada pertanyaan lagi ya? Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas silakan diakhiri saja presentasinya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih. Terima kasih. Sudah selesai? Ya. Oke. Sudah semua ya? Sudah dikumpulkan semua? Ya, ya. Nanti saya koreksi ya. Nah, untuk yang selanjutnya, ini sudah selesai ya untuk materi sedekah. Apakah ada yang masih belum paham untuk materi sedekah? Sudah paham semua? Sudah. Bagaimana pengajaran atau pembelajaran pada kali ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah kalau menyenangkan dan sudah paham semua ya. Nah, untuk terakhir kesimpulan, silakan ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran pada kali ini? Oke, silakan Mas Rizky. Yang keras. Sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta atau yang lainnya dengan niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. 2. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad. 3. Sedekah sifatnya lebih umum luas. 4. Bentuk sedekah tidak hanya harta, namun bisa berupa tenaga, jasa, pikiran, dan sikap. 5. Penerima sedekah tidak hanya untuk kepentingan agama saja, namun bisa untuk kepentingan perorangan maupun umum. 6. Macam-macam sedekah. Sedekah wajib, sedekah sunnah, sedekah sunnah muakkad, sedekah mubah. Cuma anak sedekah, sedekah dapat menghapus dosa, dapat naungan dari berakhir. Sedekah tidak mengurangi harta, dapat balasan juga. Sudah? Sudah, untuk kesimpulannya itu ya. Jadi pada intinya sedekah itu sangat penting. Apalagi kita sebagai umat Islam itu sangat penting dianjurkan untuk melakukan sedekah. Kalau misalkan tidak punya harta, dianjurkan untuk bersedekah tenaga. Ya, kalau misalnya temennya butuh pulpen, boleh dipinjamkan. Tapi yang minjem tolong dikembalikan. Ya. Terus misalkan lagi ada temennya yang tidak jajan, dikasih jajannya. Paham ya? Untuk sedekah paham ya? Ya. Nanti tolong dipraktekkan untuk kehidupan kalian sehari-hari. Ya, kalian sudah tahu ya bagaimana tata caranya untuk bersedekah yang baik itu. Ya, tidak mempermalukan. Salah satunya itu tidak mempermalukan orang yang diberi sedekah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya silakan berkemas-kemas untuk kita tutup ya. Sebelum kita berdoa, silakan berkemas-kemas terlebih dahulu. Jadi kalau sudah siap, kita akhiri dengan membaca doa bersama. Siap berdoa, silakan untuk kedua kelasnya memimpin doa penutupnya. Silakan Mas Islam. Jika berdoa mulai.